Mabes Polri menetapkan 3 tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua, yakni Baradae, Brigadir Riki, dan supir istri Ferdi Sambo bernama Kuat. Salah satu tersangka, yakni Baradae, mengaku bukan pelaku utama penembakan, namun mendapat perintah dari atasannya. Pengembangan penyidikan kasus penembakan Brigadir Yosua semakin mengarah kepada mantan Kadipropam Irjen Polisi Ferdi Sambo. Akankah dalang penembakan Brigadir Yosua tersingkap? Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Pak Adrianus. Selamat sore. Dan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro. Selamat sore, Pak Yonatan. Selamat sore, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Yonatan terlebih dahulu. Pak Yonatan, sudah ada 3 tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae, kemudian Brigadir Riki, dan supir Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo bernama Kuat. Bagaimana kemudian tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua menanggapi penetapan 3 tersangka ini? Baik, tentunya dari kami ingin mengapresiasi Polri ya, meskipun pada akhirnya baru sekarang ya, karena sudah melewati proses terdahulu yang direkayasa tersebut, dan kami juga ingin semuanya dibuka seterang-terangnya, seluas-luasnya, dan jangan sampai 3 orang yang sudah tersangka ini justru hanya sebagai tumbal untuk memuaskan publik begitu. Jadi semua yang terlibat, baik pihak intern maupun eksternal, ini juga harus diperiksa. Kalau memang terbukti dan memenuhi unsur, segera tetap menjadi tersangka dan kemudian harus diproses. Oke, baik. Jadi semuanya harus diperiksa. Kalau misalnya tidak memenuhi unsur sebagai tersangka, ya buat apa ditetapkan begitu ya. Tapi semua pihak harus digali keterangannya. Pak Adrianus, dengan adanya 3 tersangka ini yang posisinya adalah orang dekat Irjen Ferdi Sambo, apakah kemudian semakin menguatkan dugaan ini mengarah ke Irjen Polisi Ferdi Sambo? Karena ini 3 orang dekatnya semuanya. Ya, saya kira boleh dibilang begitu ya. Bahkan mungkin menyebut nama FS itu tinggal di bibir saja gitu. Oke. Tinggal menunggu apa kata penyidik saja. Jadi saya kira tanpa mendahului, rasanya memang semua analisis tinggal mengarah ke sana. Demikian, Mbak. Oke, jadi menyebut nama FS itu tinggal di bibir saja tanpa mendahului konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebentar lagi. Tapi kayaknya Prof. Adrianus dan juga Pak Yonatan sudah dapat bocorannya. Ini saya ingin tanya, apakah kemudian penetapan 3 tersangka yang merupakan orang dekat dari Irjen Polisi Ferdi Sambo semakin menguatkan tuduhan ataupun menguatkan dugaan ini memang mengarah ke yang bersangkutan? Pak Yonatan, Anda sudah mendengar itu? Sudah memprediksi itu? Ya, kalau kami memang sudah mengerucut, tapi biarkanlah Polri nanti yang mengumumkan secara resmi, dan kita juga masyarakat sudah pada tahu semua berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang Baradae dikatakan diperintah oleh atasan, bukan ajudan atau bukan sesama ajudan. Ya siapa lagi kan begitu, tapi kalau dari kami kita tunggu saja pernyataan resmi dari Bapak Kapolri. Oke, jadi menunggu pernyataan resmi dari Bapak Kapolri. Sekali lagi kalau saya simpulkan sepertinya Anda sudah tahu tanpa mendahului apa yang disampaikan oleh Kapolri begitu ya. Tapi saya ingin tanya Pak Yonatan, apakah kemudian tim kuasa hukum sudah mendapat informasi kalau memang motif penembakannya ini kepada Brigadir Yosua berbeda dengan motif yang sebelumnya dilontarkan oleh Polri? Kalau motif sebelumnya itu kan adalah motif pelecehan. Apakah kemudian Anda dan tim kuasa hukum sudah tahu motif penembakannya? Sampai sekarang kita belum tahu ya motif penembakan tersebut apa dan kenapa. Tetapi jika dikatakan pelecehan di sini, itu harus di cross check karena yang menyatakan itu kan bermasalah semua dan sekarang sedang diperiksa begitu. Kalau memang mau ngomongin pelecehan seksual, apa buktinya? Dan itu bukti-bukti yang udah dihilangin, ambil lagi semua, tinggal periksa call data recordnya, ya, buka. Jadi nggak tuduh-tuduh pelecehan-pelecehan seperti ini, apalagi narasi-narasi sudah direkayasa semua ya. Oke, jadi kalau motifnya dari tim kuasa hukum belum tahu ya, apakah motifnya itu pelecehan atau tidak, itu tunggu pembuktian. Tapi Pak Adrianus, kalau dilihat keterlibatan 3 orang dekat Irjen Ferdi Sambo, motif ini kan sulit sekali ya untuk bisa ditemukan ataupun dibuktikan.
kalau Anda analisis motif penembakannya yang melibatkan begitu banyak pihak, apalagi orang-orang dekatnya Ferdy Sambo, ini apa sih sebetulnya Pak Adrianus? Ya, saya bukan ahli nuyum ya, tetapi begini melihatnya bahwa ada sekuen yang makin kecil ya, episode yang makin kecil yang tidak atau belum terjelaskan melalui rekaman CCTV misalnya terkait dengan motif. Jadi kalau tadinya kita berpikir bahwa selama 30 menit itu tidak diketemukan CCTV dan tidak tahu apa yang terjadi, maka dengan pengakuan E dan aktivitas yang dilakukannya, maka saya menduga bahwa tinggal 10 menit ya yang belum jelas itu. 10 menit itulah yang saya kira menjadi alasan mengapa FS itu turun dari mobilnya setelah mendengar telepon, lalu seakan-akan berlari kembali ke rumah dinas. Nah, 10 menit itu apa? Apa yang diperbuat atau apa yang terjadi sehingga kemudian lalu saya duga ya, ini duga-dugaan aja. FS kemudian datang, lalu kemudian bertemu dengan berbagai pihak itu, lalu kemudian terlibat ya, dibilang begitu dalam satu kontak tembak. Nah, itu yang saya kira paling bisa menjelaskan motif itu. Apakah misalnya FS diberikan bacaan, ya, membaca sesuatu lalu ngamuk misalnya, atau FS diberikan satu perkataan lalu ngamuk misalnya, atau FS diberikan satu pemandangan lalu ngamuk. Wah, itulah yang saya kira perlu dipecahkan dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Namun, nah ini mungkin menarik bagi kita adalah bahwa apapun yang kemudian menjadi motif itu saya kira kita semua harus siap loh. Jadi kalau kembali kepada tim pengacara ya, mengatakan bahwa buka saja. Kalau nanti kemudian lalu ada misalnya ada motif yang kemudian lalu agak mengimplikasi pada korban Brigadir C, ya kita juga harus siap loh dalam rangka menerima kenyataannya. Begitu. Oke, jadi 10 menit yang kita tidak tahu apa karena memang tidak ada CCTV di dalam rumah, itu adalah motif yang bisa menjelaskan begitu ya, kenapa penembakan itu terjadi. Tapi 10 menit itu kan tidak bisa dijelaskan. Nah Pak Adrianus, bagaimana kemudian para penyidik menjelaskan ataupun merangkum satu persatu kejadian selama 10 menit itu untuk tahu motifnya? Ya, amat tergantung pada pengakuan dari pihak-pihak yang hidup ya. Misalnya Ibu Putri, lalu kemudian tadi apakah Baradae juga tahu situasinya, Brigadir R atau Pak FS, atau ada lagi pihak yang terlibat dalam menit-menit terakhir itu. Nah, apakah kemudian lalu ada semacam kecocokan versi di antara mereka, atau ya di antara mereka sudah saling kompromi dalam rangka apa yang motif tidak dikeluarkan. Ya, itu kan yang lalu kemudian menjadi pertanyaan, apakah kemudian polisi percaya pada keterangan suami istri misalnya. Nah, ini kan juga penting untuk didalami, begitu. Oke, jadi hanya berpegang pada keterangan suami istri saja ataupun keterangan orang-orang dekat dari Ferdy Sambo. Apakah kemudian scientific crime investigation bisa menemukan motif tadi, Prof. Adrianus? Jangan lupa bahwa yang namanya scientific crime investigation itu kan sebenarnya alat bantu ya. Alat bantu yang mampu mendekatkan, mampu menempelkan puzzle-puzzle gitu. Nah, masalahnya adalah bahwa misalnya balistik, forensik itu kan udah nggak bisa lagi bicara tuh tentang motif. Demikian juga misalnya kedokteran forensik juga sudah berhenti. Mungkin ke psikologi forensik ya. Kalau misalnya dalam hal ini kepada Ibu Putri itu misalnya bisa dibuat asesmen psikologis yang pro justisia, di mana kemudian lalu bisa diketahuan motifnya. Cuma masalahnya kan yang bersangkutan itu rada-rada untouchable tuh dalam bahasa saya tuh. Belum bisa dikenai tuh. Ya nggak tahu nih gimana kata penasihat hukum nih. Kok bisa sebulan lebih kok susah banget sih diperiksa ya. Tapi sudah bisa pergi ke Polres Jaksel, sudah bisa pergi ke Makobrimob. Nah ini gimana cara melihatnya nih? Gitu. Saya sebagai pengamat agak bingung juga sih. Oke, jadi karena lamanya Ibu Putri Chandrawati yang belum bisa ditemui, kemudian belum memberikan keterangan kepada penyidik, itu kemudian menyulitkan untuk bisa menggali informasi ataupun menggali kepingan-kepingan puzzle. Saya akan bahas nanti lebih dalam soal kepingan-kepingan puzzle, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua,
Yonatan Baskoro. Dan apakah kita masih bergabung dengan kriminolog UI, Profesor Adrianus Meliala? Oh, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi. Saya mau ke Pak Yonatan. Pak Yonatan, ini masih banyak kepingan-kepingan ataupun puzzle yang belum terpecahkan dari kasus ini meskipun sudah ada pengakuan dari Baradae. Bagaimana kemudian tim kuasa hukum melihat kepingan-kepingan yang masih belum tersingkap ini, belum terpecahkan ini? Baik. Jadi untuk kepingan-kepingan ini kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik dan ini menurut kami adalah momentum bagi Polri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang dimana Polri di mata masyarakat adalah institusi yang begitu teramat kredibel sebagai pengayom masyarakat. Sehingga penyidik dalam hal ini melakukan penyidikan pada kasus penembakan Brigadir Joshua harus lebih transparan lagi dan betul-betul mengusut tuntas siapapun itu pihak yang terlibat, baik di dalam institusi Polri tersebut maupun dari lembaga-lembaga lain yang mungkin juga turut tergabung dalam pemufakatan jahat sindikat oknum kepolisian ini, Mbak. Oke, Anda mengatakan bahwa oknum-oknum yang lain di kepolisian yang kemudian turut serta dalam kasus penembakan ini. Artinya 25 polisi yang sudah dimutasi ini menurut kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua harus dijerat pidana atau cukup diberikan sanksi etik saja? Baik, tentunya kita harus melihat dulu ya, sekarang sedang diperiksa ya, sedang dilakukan pemeriksaan terhadap 25 polisi tersebut. Nanti dilihat jika memang sudah memenuhi unsur melakukan tindak pidana, maka harus tegas, harus jalani proses pidananya. Dan jika sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maka harus diberhentikan dengan tidak hormat. Begitu, Mbak. Oke, jadi harus dijerat pidana dan diberhentikan secara tidak hormat. Itu harapan dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Tapi kalau kita lihat ya, apa yang sudah disampaikan oleh Baradae ini kan baru sebatas pengakuan saja. Harus ditemukan alat bukti lainnya untuk bisa menetapkan ini betul-betul legal begitu ya. Selain ada keterangan dari tersangka ataupun saksi, selain ada pengakuan, ada juga alat bukti lainnya. Ini kalau menurut tim kuasa hukum, bagaimana kemudian tim sus atau tim khusus dari Polri bisa merangkai ini semua, bisa menemukan? Karena kan olah TKP sudah direkayasa, ada beberapa barang bukti yang hilang. Baik. Ya, dari kami rasa polisi kita ini sudah modern dan canggih-canggih ya. Jadi seharusnya dengan menggunakan metode scientific crime investigation itu ada metode-metode khusus yang mampu mengungkap kasus ini. Misalkan alat bukti yang sudah dirusak atau yang sudah dibersihkan dan dihilangkan ya. Kita masih bisa itu lihat recordnya seperti handphone, misalkan handphone dihilangkan, itu kita lihat aja kalau data recordnya itu pasti kelacak. Nah ini tinggal bapak-bapak polisi yang terhormat ini mau atau tidak mencari betul-betul sampai ketemu bukti-bukti yang sudah dirusak itu. Saya rasa itu pasti bisa. Ditambah juga dengan saksi-saksi yang belum diperiksa, silakan diperiksa-periksa seiring berjalan perkembangan pemeriksaan saksi yang sudah jadi tersangka khususnya. Begitu, Mbak. Dan untuk tersangka sendiri ini juga harus kita pertanyakan, tidak serta-merta kita telan mentah-mentah begitu. Karena pernyataan dari awal sampai sekarang kan berubah-berubah terus ini. Hati-hati juga kalau kita ngomongin keterangan palsu itu ada pidananya juga. Oke, jadi perubahan keterangan yang disampaikan oleh para saksi juga bisa dijerat dengan pidana memberikan keterangan palsu begitu ya, menurut kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Terakhir saya ingin tanya, kita hanya menunggu sebetulnya keterangan resmi yang akan disampaikan oleh Polri soal tersangka baru, tapi ini kalau tadi kita sudah diskusi dengan keterlibatan 3 orang dekat dari Irjen Polisi Ferdy Sambo semakin menguatkan keterlibatan yang bersangkutan. Apakah kemudian jika nanti Irjen Ferdy Sambo menjadi tersangka, kasus hukum ini selesai, kemudian kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua puas atau apa yang menjadi langkah selanjutnya nanti? Oke, tentu harapan kami dari keluarga dan selaku kuasa hukum keluarga, kami minta ini semua diusut tuntas sampai ke akar-akarnya terang benderang. Jangan sampai otaknya ini lolos ataupun yang bisik-bisikin otak
perencanaan pembunuhan ini juga lolos begitu. Semuanya terlibat. Mungkin bahkan yang di TKP itu juga melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana itu juga harus diperiksa. Dan semua dari awal yang menyatakan otopsi pertama ini karena luka tembak menembak. Nah itu kan sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Semua aspek yang menutup-nutupi ini harus segera diproses, diperiksa ya, agar citra dan marwah Polri, institut kepolisian ini bisa kembali mendapatkan rasa kepercayaan dari masyarakat, Mbak. Baik, ini merupakan pertaruhan dari Polri. Apakah bisa menjaga marwahnya di mata masyarakat kalau memang betul-betul ingin membuka terang benderang dan juga transparan kasus penembakan Brigadir Yosua? Kita tunggu nanti bagaimana keterangan resmi yang akan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Apakah itu bisa menjawab keraguan kita semua, keraguan masyarakat terhadap komitmen dari Polri? Kita akan tunggu. Terima kasih kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Dan sebelumnya ada kriminolog UI, Adrianus Meliala. Terima kasih.